Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya, Kristolog Zulkifli M. Abbas. Semoga pertemuan kita pada kali ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah, dan juga kelak mendapat syafaat dari Rasul Muhammad SAW. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, materi kali ini adalah diskusi saya dengan seorang debaters ya, atas nama Roy ya, membahas tentang Tritunggal. Tritunggal menurut Yesus. Dan alhamdulillah ternyata memang betul Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Artinya konsep Tritunggal itu adalah konsep yang baru kemudian muncul di dalam gereja kisaran abad ketiga untuk kemudian disahkan menjadi sebuah konsep agama. Nah, dalam materi ini saya berharap saudara Roy bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa konsep Tritunggal itu betul-betul adalah ajaran Yesus. Tapi ternyata dia hanya sampai kepada Matius 28 ayat 19 yang mengajarkan baptis. Sementara di situ antara baptis dan Tritunggal itu tidak ada kaitannya. Itu pun menurut para pakar Bible, Gospel Matius 28 itu hanya sampai ayat 15. Berarti ayat 19 dan seterusnya, ayat 16 sampai ayat 20 ini adalah ayat sisipan atau ayat palsu di dalam kitab palsu. Itu pasti dan tidak diragukan. Karena itulah kemudian para sahabat sekalian, saudara Roy ini beralasan meninggalkan diskusi dengan alasan ingin makan. Ya, tapi nggak apa-apa, itu adalah salah satu cara atau trik untuk meninggalkan diskusi ketika ternyata tidak mampu membuktikan apa yang menjadi acuan iman di dalam beragama. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa kita berharap apa yang menjadi materi pada konten kali ini bisa dijadikan sebagai ajaran, sebagai pembelajaran, sebagai pengingat, sebagai penguat iman kita bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar, ajaran yang tidak bisa diragukan lagi. Ajaran Islam adalah ajaran yang tidak memiliki celah, di mana orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran itu tertuang di dalam kehidupan manusia di atas muka bumi ini, itu mampu menemukan kekurangan ataupun kehilapan di dalam ajaran Islam yang mana bersumber daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis sahihah. Jadi sangat sederhana, ajaran Islam itu adalah ajaran yang sempurna. Kesempurnaannya ditopang oleh dalil-dalil kitab ya, yang mana kitab ini adalah nyata, tidak dapat diragukan, merupakan wahyu dari Sang Pencipta alam semesta. Demikian sebagai pengantar para sahabat-sahabat sekalian. Lalu kemudian kepada sahabat-sahabat saya yang ada di kota Makassar, yang ada di kota Goa dan Maros, juga Sulawesi Selatan pada umumnya, atau siapapun sahabat saya yang sampai ke kota Makassar, ya kiranya mampir di tempat wisata kita, ya wisata yang kita kelola, yaitu wisata Rumah Hobbit yang terletak di Puncak Bolangi ya, Desa Timbuseng, Kecamatan Petalasang, Kota Goa, di dekat pemakaman kuburan Cina, Pasar Burung-Burung. Di sana ada desa, ada dusun yang disebut Dusun Bolangi. Nah, di situ kebetulan saya mengelola sebuah wisata sederhana, Rumah Hobbit Bolangi. Di sana juga ada wisata malam. Teman-teman yang ingin camp silakan. Kami memfasilitasi dengan biaya yang sangat murah, sederhana, tetapi mampu untuk menghilangkan beban ya selama masa pandemik ini, dengan ya duduk bersantai mendengarkan live musik bersama dengan keluarga. Insya Allah tempat kami itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menghilangkan penat dan menghilangkan stres selama bekerja berhari-hari. Ya, sekali lagi sahabat-sahabat yang ingin rekreasi, ingin bermalam atau nginap di suasana alam, silakan datang di tempat wisata Rumah Hobbit Bolangi, Kabupaten Goa, yang mana ownernya adalah Zulkifli M. Abbas itu sendiri. Jadi kita adalah pemilik tunggal, tidak ada tidak menggunakan
bekerja sama dengan instansi baik swasta maupun pemerintah, tetapi betul-betul ada usaha yang dijalankan secara pribadi, ya. Artinya kita tidak menggunakan konsultan atau media apapun untuk menjadi teman mitra di dalam mengembangkan usaha ini. Murni adalah usaha pribadi, karena itulah kemudian hari Sabtu dan juga Ahad saya ada di tempat tersebut. Sahabat-sahabat yang ingin berkunjung, ingin bersilaturahmi, ingin jumpa dengan Zulkifli 15, silakan datang. Nanti di sana kita jumpa, kita cerita tentang apapun itu sambil kita menikmati suasana alam. Demikian sebagai pengantar dan juga sebagai promosi dari saya, ya. Ya, kiranya materi kita pada siang hari ini, sekali lagi saya katakan, bisa menjadi pelajaran buat kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Bapak Uji, Tritunggal itu bukan bahasa matematis, tapi bahasa teologis. Ya. Di dalam ilmu pasti aja matematika ada yang tidak pasti, yaitu tak terhingga. Apalagi kalau kita bicara tentang Allah. Jadi jangan berpikir matematika satu harus sama dengan satu. Di dalam kemahakuasaan Allah, satu sama dengan tiga nggak jadi masalah kan? Karena Allah itu kan maha kuasa. Saya kira ini bukan pertanyaan lagi ya. Karena bicara Allah itu bicara sesuatu yang beyond. Nah, apakah Allah terbagi-bagi? Nah, ini konslet lagi, gagal paham. Ya, seumpama saya punya mahir berbahasa Inggris, ilmu pandai berbicara bahasa Inggris. Lalu saya ajarkan kepada 3 orang, ya, untuk bisa mahir berbahasa Inggris seperti saya. Nah, apakah ilmu bahasa Inggris saya ketika saya bagikan kepada 3 orang itu, ilmu saya berkurang? Enggak kan? Karena ilmu itu tidak terbagi-bagi. Nah, demikian juga Pak, kalau kita bicara tentang Allah. Ketika ada sesuatu yang keluar dari diri Allah, itu firman-Nya dan rohnya, itu tidak terbagi-bagi Pak. Ya, ilmu saja tidak terbagi-bagi, apalagi bicara tentang Allah yang beyond itu. Sederhana dong Pak Uji, ya. Jadi yuk jangan mengkotakkan bicara tentang Allah dalam konsep pikir manusia supaya masuk akal, ya. Karena kita bicara tentang sesuatu yang tak terbatas. Ketika Allah tidak masuk akal, itu justru masuk akal. Yang saya bingung kalau Pak Fauji punya Allah yang masuk akal, justru nggak masuk akal karena membuktikan justru dia terbatas. Artinya Allah yang Pak Fauji sembah itu masuk di dalam otak Anda, padahal Allah itu di luar kemampuan kita Pak, gitu loh. Tapi bukan berarti ini tidak logis, ya. Justru logis, karena ketika Allah digambarkan tidak masuk akal, justru dia masuk akal karena memang dia tidak terbatas. Yang justru tidak masuk akal ketika Allah itu dibuat masuk akal. Ngerti ya Pak Fauji ya? Thank you. Selamat pagi Saudara Roy. Saya kalau diizinkan pingin berdialog nih, membahas tentang apa yang Saudara sampaikan. Menarik sih, ya, asumsi Anda menarik. Tapi asumsi itu tidak bisa jadi ukuran sebuah kebenaran. Kaitannya dengan Tritunggal, saya minta Anda coba jelaskan apa Tritunggal itu menurut Yesus, jangan menurut gereja. Silakan. Pak Jo, saya jawab juga percuma karena Anda sudah punya perspektif dan premis yang beda menurut kekristenan. Lebih baik Anda bertanya saja apa yang Anda kurang paham tentang Tritunggal. Nanti saya coba jelaskan, ya. Karena kalau saya jawab juga Anda sanggah. Anda nggak ngerti Alkitab. Pada umumnya orang itu mengkritisi Tritunggal menurut perspektifnya sendiri, tapi tidak melalui perspektif kekristenan. Ya Pak Jul ya.
Silakan kalau Pak Jul mau tanya tentang Tritunggal yang merasa anehnya di mana, saya jawab Pak. Tapi jangan tanya saya, percuma Pak. Pasti Bapak punya premis sendiri tentang itu, ya. Nah, ini kan sudah nyata apa yang saya tanyakan. Kalau Anda mengajarkan, menyampaikan, menguraikan tentang Tritunggal iman Anda, tentang konsep Anda. Sekarang saya ingin Yesus yang menerangkan Tritunggal itu seperti apa menurut Yesus. Silakan. Siapa bilang Pak Fauji kekristenan tidak percaya Allah yang satu? Kekristenan percaya Allah yang esa kok. Tapi kalau bicara tentang satu itu tidak menjelaskan apa-apa. Contoh, saat ini saya lagi lari pagi nih sendirian nih Pak. Ya, saya lagi di Senayan nih Pak, saya lari. Saya lagi cerita sama Pak Fauji tentang diri saya. Ya, tapi kalau saya cerita, wah kemarin waktu hari libur tanggal merah saya satu keluarga jalan-jalan ke Taman Safari. Berarti satu keluarga. Artinya satu bisa bermakna tunggal, satu bisa bermakna jamak. Ya, Pak Fauji ya. Di dalam Alkitab kata esa di sana menggunakan kata ehad. Ya, yang berarti satu tapi jamak, bukan tunggal, yahid. Kalau bahasa Ibrani-nya yahid kalau tunggal, Pak. Ya. Itu yang Alkitab nyatakan kepada kita. Tapi kalau Bapak punya perspektif beda, ya silakan ya. Ya, tapi tolong jawab saya Pak Fauji, menurut Pak Fauji lebih besar Pak Fauji apa Allah ya? Kok Pak Fauji bisa ya bicara tentang Allah, memasukkan Allah dalam otak Anda ya? Kalau bisa berarti Anda lebih besar daripada Allah. Itu saja sih Pak Fauji. Berarti Allah, Anda yang jadi Allahnya kali. Ya, itu saja Pak Fauji. Coba Pak Fauji jawab dulu. Kalau Tritunggal konsepnya Kristen mah kita sudah paham, umat Islam itu sangat paham. Nah sekarang saya ingin mendengarkan dari Anda, ya Tritunggal menurut Yesus itu seperti apa, gitu loh. Ya kalau yang Kristen menjelaskan Tritunggalnya kan hebat kali, dibilangnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri, dan bilangnya mereka menyembah satu Tuhan. Ini kita butuh pembuktian, bukan hanya klaim sepihak. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Nah, karena itulah kemudian saya ingin Anda menjelaskan Tritunggal menurut Yesus itu seperti apa. Silakan. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, tapi maaf ya, kemarin HP saya baterainya habis. Ya, kalau doktrin itu apa yang kita ajarkan. Tapi kalau dogma itu ajaran gereja, ya, atau yang dibuat manusia, ya. Nah, ada ajaran-ajaran gereja yang sesuai doktrin, memang dibangun dari doktrin. Tapi ada yang lari juga, itu fakta kok. Demikian juga dalam Islam juga banyak kok yang lari sebenarnya dari apa yang Islam ajarkan. Ya, jadi nggak usah dipertanyakan itu. Selalu dalam keagamaan ada kemelesetan atau ketidakpahaman secara utuh, ya. Nah, kalau Tritunggal itu bicara doktrin, karena memang itulah yang dinyatakan oleh Allah dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Nah, selain Tritunggal itu pasti dogma, Pak. Itu yang kami yakini, Pak ya. Alkitab sendiri yang menyatakan, walaupun memang tidak secara tersurat, ya. Ya, tapi apa di dalam kekristenan Allah itu dalam menyatakan hukumnya, memperkenalkan dirinya tidak hanya tersurat, bisa juga tersirat. Contoh, jangan bermain narkoba. Mana ada ayatnya Pak main narkoba? Ya, tapi ayatnya adalah tubuh kita adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Maka kita harus menjaga kesucian tubuh kita. Nah, itu kan pesan tersirat. Contoh lagi, kitab Ester, salah satu-satunya kitab yang tidak ada kata Tuhannya, lupa. Ini lebih aneh lagi, Pak. Harusnya kitab Ester tidak masuk dalam proses pengkanonan. Nah, di dalam perspektif kekristenan, Allah dalam menyatakan dirinya atau
menyatakan hukum-hukumnya tidak hanya bersifat tersurat, tapi bisa juga tersirat, Pak. Ya, yuk coba kita belajar dalam perspektif kekristenan. Jangan Anda bawa perspektif Anda sendiri atau perspektif Islam atau agama lain untuk menelanjangi kekristenan. Nanti dulu, masuk dulu, coba paham. Kalau bingung tanya, Pak. Itu saja dulu dari saya. Ini kelihatannya kayak mau jualan obat aja nih ceritanya. Ini beberapa VN saya sudah tanggapin dan saya minta Anda menjelaskan Tritunggal menurut Yesus itu apa gitu loh. Yesus itu kan jalan, Yesus itu keselamatan dan hidup menurut Anda. Nah, selayaknya yang mengajarkan tentang Tritunggal itu Yesus, bukan gereja. Kalau Tritunggal itu memang adalah ajaran yang benar. Sekarang buktikan dong. Apa yang Yesus ajarkan tentang Tritunggal? Jangan cuma khotbah kesana kemari. Ya, gunakan waktu seefisien mungkin. Ya, mumpung saya aktif di grup ini. Ini adalah satu kebanggaan harusnya buat Anda karena berdiskusi dengan orang yang bisa mengarahkan Anda menuju kepada kebenaran. Sekarang coba Anda jelaskan kepada saya dulu. Apa Tritunggal menurut Yesus? Silakan. Ya, Anda kan tadi bilang Anda paham tentang Tritunggal, ya. Coba jelasin sama saya, Pak. Saya mau tahu. Kalau Anda paham, pasti Anda nggak tanya lagi. Ya, ini aja udah kontradiksi. Ya, Pak Jul ya. Sekali lagi ya, kalau Anda paham, berarti Anda nggak tanya lagi. Bahkan seharusnya Anda percaya dikasih karunia oleh Roh Kudus. Tapi karena Anda tanya dan Anda meragukan, berarti Anda belum paham, Pak. Mudah-mudahan paham ya Pak Jul ya. Nah, supaya kita nggak debat kusir, mendingan saya bantu aja Pak. Karena saya lihat, saya udah sering diskusi gini Pak. Bapak melihat kekristenan dalam perspektif sendiri, bukan perspektif kekristenan. Ya, yang Bapak janggal di mana, kurang pahamnya di mana, saya jelaskan Pak. Ya, itu saja Pak Jul. Ya. Jadi kalau ngomong jangan kontradiksi Pak. Bapak bilang paham tapi nanya dan ragu. Itu berarti Bapak belum paham. Karena kalau harusnya Bapak paham, Anda nggak nanya lagi dan nggak ragu. Justru Anda harusnya percaya Pak Jul. Thank you. Saya bertanya bukan berarti saya tidak paham. Ya, saya hanya ingin menyadarkan kalau Anda ini sama dengan Pendeta Gary ya. Hanya mengetahui doktrin, dogma, rumusan gereja, tapi tidak mengetahui tentang ajaran Yesus. Yang Anda kemudian kemukakan adalah ajaran gereja, rumusan gereja, penyembahan terhadap berhala, ajaran pagan. Ya. Sementara yang Anda jual adalah Tritunggal itu tidak pernah sama sekali diajarkan oleh Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Sederhana sebenarnya. Kalau Anda ingin mencari kebenaran, maka sudah sejatinya Anda tidak memahami konsep Kristen sebagai jalan untuk menuju kepada keselamatan. Di dalam Yohanes 8 ayat 29, dan dia yang telah mengutus aku, ini kata Yesus loh, dia menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku sendiri. Coba, kalau orang itu tidak seorang diri, berarti lebih dari seorang. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini fakta di dalam kitab Anda. Dan ini adalah pernyataan manusia Yesus yang Anda tuhankan. Bahwa Yesus itu tidak seorang diri. Nah, kalau Yesus sendiri yang Anda katakan dia adalah Esa, dia adalah Allah itu sendiri, faktanya Yesus mengakui dia tidak seorang diri. Gagal sudah Tritunggal di situ. Karena tidak ada tunggalnya, yang ada tri-nya. Coba, Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah sehakikat dengan Allah. Faktanya Yesus mengatakan, aku tidak seorang diri. Berarti Yesus itu berbeda dengan esensi Sang Bapa. Itu yang pertama. Kedua, di dalam dalil Yohanes 8 ayat 16 ayat 17. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Berarti Yesus mau kemanapun, tetap aja dia tidak seorang diri. Karena ada oknum lain yang dikatakan oleh Yesus menyertai dirinya. Maka dia disebut sebagai utusan Allah. Di ayat 17-nya, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah.
Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berarti Bapa dan Yesus itu sudah dua oknum, dia tidak satu oknum. Jadi akal-akalan Tritunggal itu murni adalah rumusan gereja. Yang benar adalah 3 in 3. 3 di dalam 3. Yesus di dalam Yesus, Bapa di dalam Bapa, Roh di dalam Roh. Tidak ada satu di situ. Ya, itu yang Anda harus pahami. Oke, saya jawab ya Pak Jul ya. Itu saya bilang, Anda sudah punya perspektif sendiri tentang mengkritisi Tritunggal. Sekarang Anda mau tanya, Yesus ngajarin nggak Tritunggal? Jelas banget ngajarin. Matius 28 dan 9, baptislah. Ya, mereka dalam nama. Nama ya Pak. Nama di situ tunggal, harusnya nama-nama loh Pak. Karena kok dalam nama kok Bapa, Anak, dan Roh. Gitu loh. Harusnya dalam nama-nama. Ya, ingat tadi saya sudah bilang, kekristenan dalam mengajarkan tentang pribadi tentang Allah atau tentang hukum-hukumnya tidak hanya tersurat, bisa juga tersirat. Contohnya, apakah main narkoba itu dosa? Mana ada ayatnya, Pak? Nah, ya. Nah, tapi kan tubuh kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Jadi Bapak kalau mau kritik kekristenan harus memahami perspektif kekristenan. Tidak bisa Anda paksakan semua ayat harus letterlock tersurat. Nah, berarti Anda gagal paham melihat dalam perspektif kekristenan. Ya Pak ya, Pak Jul ya. Silakan Pak Jul, lanjut Pak Jul. Saya sudah katakan kepada Anda, saya paham tentang kekristenan. Kekristenan itu mengajarkan nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Paham saya, ngerti saya tentang ajaran Kristen itu. Ajaran Kristen itu memaksakan 3 pribadi menjadi 1 pribadi. Itu di konsep Kristen, saya tidak ganggu-gugat itu, saya ngerti iman Anda. Sekarang yang menjadi acuannya itu adalah Yesus. Apakah Yesus mengajarkan Tritunggal? Anda mengatakan, ya jelas sekali di dalam Matius 28 ayat 19 yang Anda katakan ayat 9. Itu ayat 19. Nah, kalau itu yang menjadi rujukan Anda, berarti Anda masih perlu banyak belajar gitu loh. Terjemahan lamanya tidak dikatakan nama Bapa dan seterusnya, tidak. Tapi dia katakan, baptislah mereka sebagai orang yang mengikuti aku, Bapakku, dan Roh Kudus. Anda harus belajar dulu. Ya, supaya bisa memahami konsep ini. Kalau dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka sebagai orang yang mengikut aku, Bapakku, dan Roh Kudus. Kalau terjemahan lama bunyinya seperti itu, tidak menyebut nama, berarti Yesus, ketika Anda jadikan terjemahan baru itu sebagai acuan, maka di terjemahan lamanya dikatakan, baptislah mereka sebagai orang yang mengikuti aku, sebagai orang yang mengikuti Bapakku, sebagai orang yang mengikuti Roh Kudus. Ayo. Jadi jelas kan, bahwa kitab Anda itu tidak mengajarkan tentang ajaran Yesus, di mana Yesus mengajarkan tentang Tritunggal. Yesus hanya mengatakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, nama Anak, dan Roh Kudus. Itu tidak mengajarkan Tritunggal. Ya, sama ketika umat Islam juga bersyahadat kepada Allah, kemudian bermunajat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah dan bermunajat kepada Allah. Bukan berarti Rasulullah Muhammad SAW juga itu adalah Allah itu sendiri. Bukan. Dan Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan itu. Bahwa ketika dia disebut namanya maka dia adalah Allah. Ketika disebut Roh Kudus maka Roh Kudus itu adalah Allah. Anda salah, keliru, dan sesat di situ. Ingat. Bapak Anda katakan bisa menjadi anak. Anak tidak bisa menjadi Roh Kudus. Dan anak juga tidak bisa menjadi Bapak. Celakanya di situ. Ketika Anda mengatakan Tuhan Anda Maha Kuasa, dia bisa menjadi manusia. Sangat disayangkan ketika dia menjadi manusia. Jangankan menjadi Tuhan kembali, mengetahui hari kiamat saja dia tidak mampu. Coba. Jadi keliru Anda ketika Anda mengatakan, oh Yesus mengajarkan Tritunggal. Yohanes 28 ayat 9. Padahal ayat 19. Nah, di ayat itu tidak mengajarkan tentang Tritunggal, hanya mengajarkan ya mentobatkan seseorang di dalam
nama Bapa, nama Yesus, dan Roh Kudus. Tidak ada, berarti mereka ini adalah tiga pribadi yang adalah satu. Coba-coba Anda pikirkan lagi. Silakan. Oke, Pak Jul, thank you. Seru nih diskusinya, Pak. Sorry ya, Pak, tadi Matius 28:19. Saya sambil lari, Pak. Saya lagi jogging di Senayan ya, Pak ya. Jadi jangan dibuat seperti kayak di ruang seminar ya, Pak. Cuman ya saya jawab dikit-dikit lah. Ya, dengan analogi sederhana, ya silakan kalau Pak Jul nggak percaya, Matius 28 ayat 19. Jangan lihat terjemahan lama, Pak. Lihat bahasa aslinya, Pak. Ya, dalam nama Noma itu tunggal, Pak, tapi kok ada tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu udah pesan tersurat, satu tapi tiga. Ya, nah tadi yang Bapak bilang Tritunggal, ya kan? Bapak bukan Anak, bukan Roh Kudus, ya benar, tapi mereka satu, satu tapi tiga, tiga tapi satu. Nah, orang Tritunggal dibilang Allah satu, enggak juga, maunya tiga, orang Tritunggal dibilang tiga, enggak, di Allahnya satu. Nah, untuk memahami ini, Bapak harus ngerti dulu paradoksnya Yesus. Karena Yesus satu-satunya manusia yang punya dua natur, satu sisi dia Allah, satu sisi dia manusia, sama. Satu tapi dua, dua tapi satu. Ini sama, satu tapi tiga tapi satu. Karena ini paradoks, Pak. Ya, Pak Jul ya. Mudah-mudahan Bapak ngerti nggak ilmu paradoks? Saya nggak tahu nih. Kalau para Bapak gagal paham lagi, ya belajar dulu ya, Pak, ilmu paradoks, Pak. Ya, itu menurut Anda. Kondisi Yesus Anda uraikan kemudian bahwa itu adalah kondisi di mana Anda bisa gambarkan itu sebagai paradoks. Itu iman Anda. Iya kan? Anda mengatakan sesuatu pada saat yang bersamaan, sisi A dan sisi B yang berbeda nyata itu adalah satu. Itu iman Anda. Tetapi apakah pernah Yesus mengajarkan itu? Saya paham ketika Anda mengajarkan tentang Yesus yang adalah manusia memiliki dua natur, sehingga Anda mengait-ngaitkan ini adalah bagian dari apa kajian paradoks yang Anda katakan tadi. Ngerti saya bagaimana situasi Yesus sebagai manusia dan ternyata dia adalah Tuhan itu sendiri. Paham saya, jangan ajarin saya tentang itu. Makanya saya udah katakan di awal, iman Kristen itu sudah klop. Ajaran pagan dia mengatakan Tuhan itu nusul menjadi manusia, yang manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Paham saya, ngerti saya. Ketika Yesus menceritakan bahwa Roh Kudus itu di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15, Roh Kudus ini tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, dan Anda katakan Roh Kudus itu adalah Allah, Tuhan itu sendiri. Paham saya. Ketika Yesus mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri dalam Yohanes 12 ayat 49, dan Anda katakan dia adalah Tuhan itu sendiri, ngerti saya. Nah, sekarang yang menjadi acuan adalah Yesus. Apakah Yesus pernah mengajarkan tentang Tritunggal itu? Kalau dia hanya menyebutkan seperti apa yang Anda katakan, coba Anda lihat di dalam original teks, ngerti. Di situ Yesus mengatakan anomah, mengatakan nama, obdetau patros, menyebut nama Bapa. Kemudian dia katakan lagi tahu haunoson, ya. Itu ngerti saya. Lalu kemudian dikatakan tahu holi atau hagio. Apa nih ceritanya? Spirit dalam bahasa Yunani. Pneumatos, ngerti saya. Tetapi Anda harus paham, sebelum kata pneumatos ini pneumatos ini disebutkan, sebelum ada penyebutan nama apa Hawio ini atau son ini disebutkan, sebelum Yesus itu menyebutkan patros dan seterusnya, di situ ada kata sambung kai. Kaito hau kaito hageo. Ya, kata sambung itu membuktikan bahwa mereka ini tiga pribadi yang berbeda. Anda mau lari ke original teks, saya jabanin. Anda mau lari ke terjemahan, apatah lagi. Jadi tidak ada sisi di mana Yesus itu mengajarkan tentang Tritunggal. Tidak ada. Yang mengajarkan Tritunggal itu hanya ajaran pagan. Yang mengatakan Tuhan mereka bisa menjelma menjadi manusia, menjadi makhluk, menjadi ini, menjadi itu, dan seterusnya. Itu ajaran pagan. Nah, untuk menepis tuduhan saya ini sebenarnya sederhana. Saudara tinggal menunjukkan pernyataan Yesus tentang Tritunggal itu. Mana ajaran Yesus? Anda mengatakan Matius 28 ayat 19. Oh, tidak bisa seperti itu. Tritunggal ini adalah hal besar. Yesus
pasti akan mengajarkan sebagaimana Yesus mengajarkan tentang Tuhan yang benar itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau Yesus membatalkan itu, maka tentu Yesus akan mengajarkan tentang Trinitas atau Tritunggal. Tapi faktanya, Anda hanya menyajikan ayat ini. Kan kasihan, kawan. Pak Ju, ya. Contoh ya, saya kasih contoh. Pak Ju konsep lagi nih. Kita harus tahu dulu, lagi bicara tentang Allah, jangan masuk dalam pola pikir manusia. Kita bicara yang beyond nih. Saya ngomong nih, Roy hadir. Kalau saya hadir, saya cuma hadir bisa di satu tempat. Kalau Allah hadir, sama-sama menggunakan hadir. Allah hadir sama Roh hadir, itu muatan isinya beda. Karena Allah bisa hadir di mana-mana. Ya, sama dikata lagi di Alkitab, mata Allah menjelajahi dunia. Emang mata Allah punya dua? Nah, mata Allahnya kan banyak. Tangan Allah bukan kurang panjang untuk menolong umatnya. Emang tangan Allah ada dua? Nggak begitu dong, Pak. Nah, catat nih, quote. Semua kata ketika ditempelkan pada diri Allah jadi bermakna beyond. Semua kata, baik itu mata, baik itu tangan, termasuk pribadi. Jangan Bapak ketika memahami pribadi seperti pribadi manusia. Karena pribadi Allah dengan pribadi manusia beda. Saya dan istri, saya hadir di sini belum tentu istri saat bersamaan hadir di sini, karena pribadi yang berbeda. Ya, kalau Allah beda. Allah itu tidak mungkin dipisah-pisahkan. Di mana Bapa ada, tidak mungkin Roh Kudus dan Yesus nggak ada. Di mana Yesus ada, tidak mungkin Bapa dan Roh Kudus nggak ada. Di mana Roh Kudus ada, tidak mungkin Bapa dan Kristus tidak ada, karena mereka adalah tidak terbatas ruang dan waktu, Pak. Ya. Saya bicara sama Bapak, bicara sama saya, belum tentu bicara sama istri. Ya, lain salah dengan Allah. Ketika kita bicara dengan Bapak, bicara dengan Yesus, dengan bicara dengan Roh Kudus, itu satu, Pak. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Karena mereka memang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, ya Pak. Nah, kesalahan Bapak ketika Bapak melihat kata Tritunggal itu tiga pribadi dalam pola pikir manusia, tiga pribadi seperti Bapak melihat manusia. Nah, padahal semua kata yang saya bilang ketika ditempelkan pada Allah jadi bermakna beyond. Ya, artinya kalau pribadi manusia di mana Roy ada, istri Roy belum tentu ada. Nah, tapi kalau Allah beda, di mana Bapa ada, di situ Roh Kudus dan Yesus ada. Karena mereka tidak terbatas ruang dan waktu. Paham ya, Pak ya? Ya, Pak ya. Hati-hati, Pak, jangan tumpang tindih, Pak. Kita lagi bahas tentang Allah nih yang tidak terbatas ruang dan waktu nih, Pak. Thank you, Pak. Sekali lagi saya katakan, iman Anda oke, top. Itu iman Anda, karungin bawa pulang. Ini saya sedang mencari ajaran Yesus yang mengajarkan tentang iman Anda. Jangan Yesus deh. Jangan Yesus. Oknum lain, misalnya. Anda katakan dia adalah Tuhan. Bisa. Ketika Anda mendudukkan paradigma berpikir Anda tentang konsep Anda, itu sama seperti apa yang Anda dudukkan terhadap Yesus dan oknum lain. Contoh, Zulkifli itu adalah Bapa itu sendiri, yang datang dalam rupa manusia, yang telah menyatakan tentang Bapa. Zulkifli tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apa yang Zulkifli lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia kerjakan. Apa yang Zulkifli katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk Zulkifli katakan. Berarti Zulkifli Anda mau imani dudukkan dia sama seperti Yesus, boleh. Ketika Zulkifli ternyata terbukti membangkitkan orang mati atas izinnya Bapa, bisa. Zulkifli membuat orang buta bisa melihat atas isinya Bapak? Bisa. Karena Zulkifli mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kau tidak percaya kepadaku, minimal kamu percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebab pekerjaan yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapak untuk aku lakukan. Nah, berarti sama. Yesus juga demikian. Tapi itu bukan poinnya. Poinnya kemudian adalah ketika Yesus mengatakan ton monon aletinon theon. Satu-satunya Tuhan yang benar, aletinon God. Ya, dan dia itu adalah esensi yang mengutus Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dengan jelas hon apistelitas euson Christos. Jelas kan? Jadi kalau cuman Yesus Anda katakan, dia itu adalah Bapa dalam natur manusia. Tapi faktanya,
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, itu kan? Berarti Engkau berarti oknum lain di luar Yesus. Di mana satunya, gitu loh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, ku sendiri. Padahal ku di sini adalah Yesus, dan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Apa yang Anda bisa jadikan acuan pembenaran iman terhadap pernyataan Yesus sendiri yang begitu gamblang mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa? Coba. Oh, dia itu dalam rupa manusia. Loh, katanya dia adalah satu dengan Bapa. Dia tidur, dia ketakutan, dia was-was, dia lapar, dia mati malah. Mana satunya dengan Bapa? Mana? Di mana satunya ketika dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ku di sini siapa? Bapa, Yesus, dua-duanya mustahil. Bapa itu konon ceritanya adalah adalah sang pencipta alam semesta. Loh, kok dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Oh tidak, itu pada saat dia menjadi manusia. Loh, katanya yang manusia ini satu hakikat dengan sang Bapa. Jadi kita butuh pembuktian kebenaran iman berdasarkan akal dulu. Karena kenapa? Kalau dalil Anda sudah membantah dalil kitab Anda sendiri. Saya sudah memperlihatkan banyak dalil, banyak bukti di mana Yesus menerangkan dirinya adalah dua dengan Allah, bukan satu. Coba saya kasih, kalau Anda tidak percaya terhadap ayat-ayat yang ada di dalam kitab kanonik, coba di dalam suratnya Yesus, suratnya Paulus, 1 Timotius 2 ayat 6. Apa kata Paulus di situ? Karena Bapa itu esa, dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Bapa dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, coba Paulus mengatakan Bapa itu esa, satu. Berarti dia berdiri sendiri. Lalu kemudian yang menjadi perantara antara Bapa dengan manusia juga esa. Berarti Yesus juga esa. Yesus berdiri sendiri. Lalu satunya di mana? Satunya di mana gitu loh. Ini yang belum Anda jabarkan. Melalui konsep pemikiran Anda belum jabarkan. Melalui pengajaran Yesus pun Anda tidak jabarkan. Yang Anda jabarkan hanya iman gereja. Poin itu yang harus Anda pahami dengan baik.